Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Keberuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 18 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Kita diingatkan untuk menjadi pendengar yang baik terhadap diri sendiri, sesama, maupun terhadap Tuhan. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu berbicara kepada kami. Walaupun terkadang kami tidak mendengar Engkau, tetapi Engkau selalu berbicara kepada kami lewat bermacam-macam cara. Tuhan, bantulah kami, semoga kami selalu sensitif mendengarkan Engkau, dan pesan-Mu dapat kami pahami dan amalkan dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai 15. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong datang dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus Sang Sabda, tema renungan kita hari ini ialah jadilah pendengar yang baik. Injil hari ini berbicara tentang sikap para pendengar dalam menanggapi apa yang diwartakan oleh Yesus Kristus. Yesus mewartakan sabda Tuhan kepada begitu banyak pendengar. Para pendengar punya sikap yang berbeda-beda.
Ada yang mendengar sambil lalu, tetapi pusat perhatiannya bukan pada apa yang sedang diwartakan. Sehingga sabda Tuhan tidak menyerap masuk dalam hati dan pikirannya. Ada yang mendengar dengan baik, tetapi selagi mendengar, tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu pikiran dan hatinya. Dengan demikian konsentrasinya hilang. Akibatnya sabda Tuhan tidak menyerap masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Ada yang berusaha mendengarkan pewartaan dengan baik, tetapi ada kesulitan dalam memahami apa yang diwartakan. Kelemahan daya tangkap. Ada yang mendengar dengan baik dan memahami isi pewartaan dengan baik. Isi pewartaannya dihayati dan diamalkan dengan baik sehingga bisa menghasilkan buah berlimpah lewat perubahan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Injil. Pertanyaan untuk kita, apakah kita adalah pendengar yang baik? Apakah di saat orang ngomong, kita selalu pusatkan perhatian kita dengan baik sampai si pembicara selesai pembicaraannya? Apakah di saat kita tidak memahami apa yang dibicarakan, setelah ada usaha untuk meminta penjelasan dari si pembicara, agar isi pembicaranya dapat kita pahami dengan baik? Kalau kita sadar bahwa kita adalah pendengar yang tidak baik, karena kita selalu sibuk dengan pikiran kita sendiri, lemah ingatan, gampang terganggu, tetapi kini kita mau menjadi pendengar yang baik, agar sabda Tuhan sungguh meresap dalam hati dan pikiran kita. Sekarang apa yang harus kita buat? Seorang teman membagi pengalaman, di mana dulu ia adalah seorang yang selalu sibuk dengan dirinya sendiri. Pada suatu hari Minggu, ia hadir dalam gereja, tetapi pikirannya selalu di tempat lain. Pada saat itu ia bertanya kepada dirinya sendiri, apa yang saya pelajari dari sabda Tuhan hari ini? Apa isi khotbah pastor hari ini? Apa arti menerima komunion suci bagi diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan itu sudah membantu dia untuk pelan-pelan membaharui dirinya. Ia membeli kalender liturgi dan mulai baca kitab suci sebelum hari Minggu. Duduk di bangku paling depan dekat mimbar agar bisa mendengar bacaan dan khotbah pastor dengan jelas. Kini dia sudah menjadi pendengar yang baik dan tingkah lakunya pun sangat berubah. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, jadilah pendengar yang baik. Kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita pun selalu menjadi pendengar yang baik, agar dengan demikian sabda Tuhan selalu meresap dalam pikiran dan hati kita. Dengan demikian kehidupan kita pun menghasilkan buah berlimpah. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.